and Mind, Millennial Mind Muhammadiyah. Kami dari kelompok 2 akan membahas podcast tentang Aspek ideologis yang tersurat dalam Al-Masail dan Al-Khamsah. I want you to stay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Audia Sari Maharani. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas podcast tentang aspek ideologis yang tersurat pada Al-Masail dan Al-Khamsah. Ada dua narasumber kita, yang pertama adalah Karina dan Dinda. Karina akan membahas konsep Al-Masail dan Dinda akan membahas konsep Al-Khamsah. Boleh untuk keduanya bisa memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Karen Febrianti. Saya akan membahas mengenai apa sih itu Al-Masail. Lalu saya Dina Nurmala, saya di sini akan membahas tentang apa sih itu Al-Khamsah. Oke, lanjut. Pertama-tama kita akan membahas apa itu Al-Masail yang akan disampaikan oleh Karina Febrianti. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang pertama adalah tentang konsep Al-Masail yang akan dibawakan oleh Karina. Halo Karina. Halo Sherly. Pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas tentang konsep Al-Masail yang akan dibawakan oleh Karina Febrianti. Halo Karina. Halo Sherly, terima kasih sebelumnya sudah mengundang saya di podcast kali ini. Senang sekali saya bisa berbagi informasi di podcast kali ini. Sama-sama Karina. Oke, langsung saja kita mulai. Mungkin banyak dari teman-teman atau mahasiswa yang belum tahu tentang apa itu Al-Masail. Boleh nih kamu jelaskan secara singkat apa itu Al-Masail dan kenapa forum ini penting, terutama kita sebagai mahasiswa. Tentu saja hal ini sangat penting nih, karena Al-Masail itu sendiri adalah forum penting yang dimiliki oleh Muhammadiyah untuk menemukan berbagai masalah keagamaan yang relevan dengan konteks sosial, di mana di forum ini para ulama itu berkumpul untuk mendiskusikan isu-isu yang muncul di masyarakat. Nah, kenapa sih Al-Masail ini juga penting bagi mahasiswa? Karena kan saat ini mahasiswa agen dari perubahan. Nah, dan mengenai pertanyaan yang tadi, kenapa sih hal ini penting bagi mahasiswa? Karena kan mahasiswa saat ini adalah agen perubahan nih. Jadi, kita ini menghadapi berbagai tantangan zaman seperti isu-isu teknologi, lalu juga budaya populer dan gaya hidup yang seringkali membutuhkan panduan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, disinilah peran Al-Masail ini sangat penting bagi mahasiswa, seperti itu. Wah, menarik sekali ya teman-teman. Jadi sebenarnya Al-Masail ini juga bisa menjawab kebutuhan kita sebagai mahasiswa yang seiringnya itu menghadapi berbagai isu baru ya. Nah, betul sekali. Misalnya nih, teman-teman mahasiswa mungkin pernah bertanya tentang bagaimana sih Islam ini memandang transaksi digital seperti gaya hidup ramah lingkungan atau juga bahkan soal toleransi di tengah keberagaman kampus. Semua pertanyaan ini akan bisa dibahas dan dirumuskan jawabannya melalui forum diskusi Al-Masail ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal mahasiswa, apa ada contoh nyata atau pengalaman pribadi kamu terkait dengan peran Al-Masail ini? Nah, bicara tentang pengalaman pribadi tentunya ada dong. Misalnya, waktu itu saya pernah mengikuti diskusi di kampus mengenai fintech syariah, di mana banyak teman-teman nih yang bingung, apakah investasi di aplikasi itu halal atau tidak sih? Nah, dari diskusi ini kita coba mencari panduan yang sudah dirumuskan melalui Al-Masail. Nah, hasilnya kita jadi bisa lebih paham bagaimana bertransaksi secara Islami. Selain itu, forum ini juga mengajarkan betapa pentingnya berpikir kritis, tetapi tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama, seperti itu. Wah, keren banget. Berarti selain jadi tempat cari jawaban, Al-Masail ini juga melatih kita untuk berpikir kritis ya. Apalagi di dunia kampus, kemampuan ini sangat penting. Ya, betul sekali. Saya rasa mahasiswa juga perlu lebih banyak mengenal dan terlibat dalam pembahasan seperti ini. Karena di sini kita juga belajar bahwa Islam itu fleksibel dan selalu relevan di setiap zaman. Wah, obrolan kita kali ini benar-benar membuka wawasan. Terima kasih banyak ya Karina atas sharingnya dan luar biasa.
Sama-sama Shirley, semoga teman-teman yang mendengarkan podcast ini juga bisa memahami pentingnya Al-Masail dan bagaimana forum ini bisa relevan di lingkup mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan Karina bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya kita akan berbincang-bincang pada narasumber kita yang kedua, yaitu Adinda Nirmala. Oke Dinda, sebelum kita mulai, langsung aja nih. Sebenarnya apa sih itu Al-Khamsah? Oke Shirley. Sebenarnya Al-Khamsah itu berasal dari bahasa Arab yang artinya 5, yang dimana dalam konteks ini Al-Khamsah mengacu pada 5 pilar yang bisa membantu kita sebagai mahasiswa untuk mencapai kesuksesan baik di dunia akademik maupun kehidupan secara umum. Lalu kelima pilar ini yaitu yang pertama ada ibadah, di mana kita menguatkan hubungan kita dengan Tuhan. Sebagai mahasiswa ini bisa diwujudkan dengan rajin ibadah, doa seluruh aktivitas, dan menjaga integritas. Lalu yang kedua yaitu ilmu, di mana kita fokus pada menuntut ilmu, gak hanya akademik, tapi juga skill tambahan yang relevan dengan karir atau kehidupan. Baik, yang ketiga itu ada amal, yang dimana kita berbuat baik dan berbagi manfaat ke sesama. Misalnya kita bisa aktif di organisasi sosial atau membantu teman-teman belajar dalam mengerjakan tugas atau proyek-proyek. Lalu yang keempat kita harus menjaga sikap, sopan santun dan etika baik di dunia nyata maupun digital. Lalu yang kelima ada fisik, kita harus menjaga kesehatan karena badan yang sehat itu kunci biar kita bisa produktif. Wah, ternyata sederhana tapi bermakna ya bagi kita semua. Kalau menurut Dinda, kenapa konsep ini sangat penting banget buat mahasiswa? Menurutku penting karena Al-Khamsah ini seperti panduan hidup, yang dimana mahasiswa sering banget sibuk sama tugas, organisasi, dan aktivitas lain. Tapi lupa nih buat menjaga keseimbangan. Kalau 5 pilar ini diterapkan, kita bisa lebih seimbang antara dunia dan akhirat, juga lebih siap menghadapi tantangan hidup. Benar juga ya, tapi gimana sih cara kita untuk menerapkan konsep ini? Kan kadang susah tuh buat konsisten. Tipsnya itu sederhana sebenarnya. Kita mulai dulu dari hal-hal kecil, misalnya nih rutin ibadah, tepat waktu untuk pilar ibadah. Terus alokasikan waktu 15 menit buat baca buku non akademik untuk pilar ilmu. Lalu bantu teman atau adik di rumah untuk pilar amal. Lalu selanjutnya senyum dan ramah ke orang-orang untuk pilar akhlak, dan olahraga ringan seperti jogging untuk pilar fisik. Konsistensi lebih penting daripada kuantitas. Setuju banget. Jadi nggak perlu langsung sempurna, yang penting ada usaha dan niat untuk berubah ya. Oke teman-teman, itu saja obrolan kita dalam konsep Al-Khamsah dan Al-Masail. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menginspirasi kita semua. Terima kasih untuk narasumber kita kali ini, yaitu Karina dan Dinda. Selanjutnya kita akan lanjut pada sesi kedua. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang hakikat agama dalam pandangan Muhammadiyah dan kewajiban sosial yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang bernama Maya Heriani dan dia. Boleh untuk keduanya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Maya Heriani, salah satu mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah Malang. Halo semuanya, perkenalkan saya Walidia Rahmawati, perwakilan dari mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang hakikat agama dalam pandangan Muhammadiyah yang akan disampaikan oleh Maya. Halo Maya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, makasih undangannya Shirley untuk bisa berbincang diskusinya pada kali ini. Mungkin dapat disampaikan bagaimana hakikat agama dalam pandangan Muhammadiyah itu seperti apa? Dalam pandangan Muhammadiyah, hakikat agama Islam adalah sebuah sistem nilai yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang dirancang oleh Allah untuk menjadi panduan hidup manusia. Islam dipahami sebagai agama yang tidak hanya berorientasi pada ibadah ritual, tetapi juga mencakup aspek sosial, pendidikan, ekonomi, dan bahkan sains. Muhammadiyah melihat Islam sebagai agama yang universal. Artinya, Islam berlaku untuk semua manusia dimanapun dan kapanpun. Selain itu, Islam juga relevan untuk semua zaman karena nilai-nilainya yang fleksibel dan mampu menjawab tantangan zaman. Menarik sekali. Kalau begitu, apa yang membuat Islam dianggap relevan untuk kita semua? Islam relevan karena sifatnya komprehensif dan universal. Dalam Al-Quran, banyak prinsip dasar yang dapat diterapkan di berbagai konteks kehidupan, seperti keadilan, kejujuran, kemanusiaan, dan keseimbangan. Muhammadiyah menekankan pentingnya tajwid atau
berarti memulihkan ajaran Islam dari hal-hal yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, serta menyesuaikan penerapannya dengan tantangan zaman. Misalnya, Muhammadiyah memanfaatkan teknologi modern dalam dakwah dan pendidikan. Nilai Islam tidak berubah, tetapi metodenya terus berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Lalu, bagaimana Muhammadiyah mengimplementasikan konsep ini dalam kehidupan nyata? Mungkin bisa dijelaskan. Amal usaha Muhammadiyah adalah wujud konkret dari Islam yang universal dan relevan. Contohnya, Muhammadiyah membangun sekolah, universitas, rumah sakit, dan panti asuhan. Semua ini didasarkan pada prinsip bahwa Islam harus memberikan manfaat bagi masyarakat luas, bukan hanya umat Islam. Dalam pendidikan, Muhammadiyah mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai Islam. Di bidang kesehatan, Rumah Sakit Muhammadiyah melayani semua orang tanpa membedakan agama, suku, atau status sosial. Ini mencerminkan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Wah, luar biasa. Jadi Muhammadiyah benar-benar berupaya menjadikan Islam tidak hanya relevan, tetapi juga memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Masya Allah, pembahasan kita kali ini sangat membuka wawasan. Terima kasih banyak untuk Maya atas penjelasan dan insight yang luar biasa. Semoga pendengar kita bisa mendapatkan inspirasi dari pandangan Muhammadiyah tentang hakikat agama dalam pandangan Muhammadiyah. Selanjutnya kita akan bertanya-tanya dengan narasumber kita yang kedua, yaitu Maulia Rahmawati, yang akan membahas tentang kewajiban sosial. Halo Dia. Halo Sarli, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Oke, langsung saja. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kewajiban sosial terutama bagi mahasiswa? Oke, jadi di dalam Muhammadiyah itu kewajiban sosial sangat dipentingkan, terutama pada aspek amar ma'ruf nahi munkar atau mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ini tuh bukan hanya sebatas ibadah pribadi, tapi juga terkait dengan bagaimana kita sebagai umat Islam termasuk mahasiswi berperan aktif dalam masyarakat. Muhammadiyah mengajarkan bahwa mahasiswa itu bisa berkontribusi pada masyarakat, baik dengan ilmu, tenaga, ataupun waktu, sesuai dengan prinsip pengabdian pada umat dan dakwah sosial yang sudah lama menjadi bagian dari gerakan Muhammadiyah. Berarti sebagai mahasiswa kita nggak cuma belajar untuk diri sendiri ya, tapi juga untuk memberikan manfaat kepada orang lain. Betul sekali. Sebagai mahasiswa itu kita harus memiliki potensi yang besar, terutama dalam hal pemikiran dan ilmu pengetahuan. Muhammadiyah juga mengajarkan kita bahwa harus mampu menerapkan ilmu yang kita pelajari untuk kemaslahatan umat. Jadi kewajiban sosial Muhammadiyah itu salah satunya adalah mengabdi kepada masyarakat, baik dalam bentuk pendidikan, pelayanan kesehatan, ataupun kegiatan sosial lainnya yang bisa membawa kebaikan dan meningkatkan kesejahteraan dalam masyarakat. Apakah ada contoh nyata yang bisa diterapkan oleh mahasiswa Muhammadiyah dalam kehidupan sehari-hari terkait kewajiban sosial ini? Tentu saja. Jadi kayak misalnya Muhammadiyah bisa ikut dalam program-program pengabdian masyarakat yang sering diadakan oleh organisasi kampus atau komunitas. Selain itu juga bisa mengadakan seminar atau pelatihan untuk masyarakat seperti pelatihan kewirausahaan, literasi digital, atau pembinaan karakter untuk generasi muda. Semua itu berkontribusi sosial yang sangat relevan dengan ajaran Muhammadiyah. Terima kasih Dia atas penjelasan yang sangat bermanfaat kali ini. Semoga para pendengar bisa lebih memahami atau bisa memahami bagaimana kewajiban sosial dalam konsep tokoh Muhammadiyah itu dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih untuk kedua narasumber kita, yaitu Maya dan Lydia. Semoga kita bisa diberi kesempatan untuk bisa membahas lebih dalam apa itu Muhammadiyah dan sebagainya. Terima kasih saya ucapkan. Untuk sesi berikutnya akan kita lanjutkan. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sarli. Pada kesempatan kali ini atau pada sesi 3 kali ini kita akan membahas tentang metodologi pemikiran Muhammadiyah dan pluralisme dalam konsep pokok Muhammadiyah yang akan dibawakan oleh dua narasumber kita yang bernama Levi dan Cici. Untuk keduanya bisa minta tolong untuk memperkenalkan diri. Baik, perkenalkan nama saya Levi Jana, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Perkenalkan, nama saya
saya Siti Kalkaini, saya mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Nah, pada sesi pertama atau pada topik pertama kali ini kita akan membahas tentang metodologi pemikiran Muhammadiyah yang akan dibawakan siapa lagi kalau bukan Levi. Halo Levi, apa kabar? Halo Siti, alhamdulillah kabar baik. Terima kasih sudah mengundang saya di podcast kami ini. Alhamdulillah, kami juga senang banget bisa ngobrol dengan kamu. Oke, langsung saja ya. Sebagai mahasiswa mungkin bercerita sedikit apa sih yang membuat kamu tertarik mendalami pemikiran Muhammadiyah, terutama dari sisi metodologi. Tentu saya tertarik karena pemikiran Muhammadiyah ini mempunyai pendekatan yang unik. Mereka menekankan rasionalitas, artinya segala sesuatu harus didasarkan pada logika dan akal sehat yang sejalan dengan nilai-nilai Islam. Selain itu, pengembangan ilmu pengetahuan menjadi kunci dalam memahami dunia dan mengambil keputusan. Hal ini menurut saya itu sangat relevan di era sekarang, di mana Muhammadiyah juga menggunakan Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Tetapi mereka juga membuka ruang untuk ijtihad, yaitu pemikiran mendalam menggunakan akal dan ilmu pengetahuan. Misalnya, dalam bidang pendidikan, Muhammadiyah mengembangkan sistem sekolah yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga sains, teknologi, dan keterampilan praktis. Bisa dibilang Muhammadiyah ini nggak hanya soal ibadah, tapi juga bagaimana kita hidup sehari-hari ya. Kalau menurut Levi, apa sih nilai paling utama dari metode pemikiran ini? Nilai utama menurut saya ini bagaimana Muhammadiyah itu mendorong kita untuk berpikir kritis dan logis. Hal ini penting banget, apalagi di era sekarang yang serba cepat dan penuh tantangan. Di mana rasionalitas ini membuat kita mengambil keputusan yang lebih cepat, sedangkan pengembangan ilmu pengetahuan itu membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Muhammadiyah juga menunjukkan seberapa besar perhatian terhadap rasionalitas mereka. Muhammadiyah mempunyai banyak universitas, sekolah, rumah sakit, dan lembaga penelitian. Muhammadiyah selalu menekankan pentingnya pendidikan yang berbasis ilmu pengetahuan modern, tetapi berakar pada nilai-nilai Islam. Sekarang, mari kita masuk ke tantangan dan peluangnya. Menurut kamu, apa tantangan terbesar dalam menerapkan metode ini di era sekarang? Kalau menurut saya, untuk tantangannya sendiri itu ada dua, di sisi internal dan sisi eksternal. Di mana di sisi internal, tantangan terbesar adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari generasi Muhammadiyah. Kadang nilai rasionalitas ini hanya menjadi slogan. Secara eksternal, arus informasi yang begitu deras kadang membuat kita itu bingung untuk memilah mana yang benar-benar ilmiah dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Untuk peluangnya sendiri itu sangat besar, apalagi di era digital. Dengan akses informasi yang mudah, Muhammadiyah ini bisa memperkuat dakwah berbasis data dan teknologi. Selain itu, semangat pengembangan ilmu pengetahuan ini bisa menjadi contoh bagi organisasi lain bahwa Islam sangat relevan dengan kemajuan zaman. Luar biasa. Sebelum kita tutup, ada pesan untuk mahasiswa lain yang ingin mendalami metode pemikiran ini. Pesan saya kepada sebagai mahasiswa, jangan pernah malas belajar dan berpikir secara kritis dan logis. Jangan takut menggunakan akal dan rasionalitas. Selama itu tetap sejalan dengan nilai-nilai agama, jadilah generasi yang bijak, yang gak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga bijak dalam mengambil keputusan. Dan yang terpenting, jadikan ilmu itu sebagai bekal untuk berkontribusi kepada masyarakat. Masya Allah, pesan yang sangat menginspirasi. Terima kasih untuk Levi sudah berbagi wawasan yang luar biasa hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar semuanya. Sama-sama, terima kasih juga sudah memberikan platform untuk diskusi. Senang sekali bisa berbagi ilmu di sini. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang pluralisme dalam konsep pokok Muhammadiyah yang akan dijelaskan atau dibahas oleh Cici Diva. Halo Sherly, terima kasih sudah mengundang saya di podcast kali ini untuk pembahasan pluralisme dalam kelompok Muhammadiyah. Sama-sama. Nah, untuk memulai, mungkin kita bisa menjelaskan dulu atau Cici bisa menjelaskan apa sih pluralisme dalam konsep Muhammadiyah itu?
Tentu Sally, jadi pluralisme itu membahas tentang keberagaman, di mana keberagaman ini tuh baik secara keberagaman suku, agama, ras maupun budaya. Dalam Muhammadiyah, pluralisme itu sangat penting, terutama dalam menciptakan harmoni antar umat manusia. Muhammadiyah sendiri mengajarkan bahwa meskipun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu dalam bingkai persatuan Indonesia. Konsep ini juga tercermin dalam sikap toleransi yang harus kita tunjukkan terhadap sesama. Wah, jadi pluralisme di Muhammadiyah itu lebih kepada menghargai perbedaan ya. Terus bagaimana mahasiswa gimana sih bisa mengimplementasikan nilai pluralisme ini dalam kehidupan sehari-hari? Betul sekali Sally, sebagai mahasiswa kita berada di lingkungan yang sangat beragam. Ada teman-teman dari beberapa latar belakang agama, suku, budaya, bahkan pemikiran yang berbeda. Untuk mengaplikasikan nilai pluralisme, kita bisa mulai dengan hal kecil seperti menghormati perbedaan tersebut. Lalu juga perbedaan pendapat dalam diskusi, menjaga hubungan dengan baik juga penting. Tentu saja tidak melakukan diskriminasi. Selain itu, kita juga bisa ikut dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung persatuan dan bersama antar umat beragama. Menarik, jadi pluralisme bukan hanya soal toleransi, tapi juga aktif dalam menjaga kerukunan. Ya, terus apakah ada tantangan yang dirasakan mahasiswa Muhammadiyah dalam menerapkan pluralisme ini? Tentunya ada berbagai tantangan. Salah satunya adalah stereotip atau prasangka terhadap kelompok tertentu. Misalnya karena perbedaan agama, ada yang merasa kesulitan untuk bergaul atau berkomunikasi. Disinilah peran kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah untuk memberikan contoh bahwa perbedaan itu adalah sebuah kekayaan, bukan halangan. Muhammadiyah juga mengajarkan untuk berdialog dengan penuh penghargaan dan tanpa pemaksaan kehendak. Wah, saya setuju banget. Menghargai dan berinteraksi dengan penuh empati itu kunci utama ya. Terakhir, pesan apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman mahasiswa tentang pluralisme dan Muhammadiyah? Oke, pesan saya, mari kita terus mengamalkan nilai pluralisme yang diajarkan oleh Muhammadiyah. Kita sebagai mahasiswa, generasi muda punya tanggung jawab yang besar untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan harmonis. Dengan memahami dan mengaplikasikan pluralisme, kita bisa menjadi bagian dari solusi dalam mengurangi konflik dan menciptakan persatuan. Jangan takut untuk berbicara, berdiskusi, dan berkolaborasi dengan sesama apapun. Karena perbedaan adalah kekuatan, bukan kelemahan. Luar biasa, terima kasih banyak Cici atas pemaparan yang sangat bermanfaat ini. Semoga teman-teman yang mendengarkan bisa lebih memahami dan mengimplementasikan pluralisme dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan kampus. Baik teman-teman, berikutnya kita akan lanjut ke sesi keempat yang akan disampaikan oleh dua narasumber kita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Septi. Kembali lagi. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Sari. Pada pembahasan terakhir kita kali ini akan membahas tentang pembaruan hukum Islam dan pendidikan serta kemandirian dalam konsep pokok Muhammadiyah sebagai mahasiswa. Nah, pada kesempatan kali ini kita ada dua narasumber yang akan membacakan atau membahas tentang dua tema kita kali ini yang akan dibahas oleh Najwa dan Jovita. Boleh untuk keduanya untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan aku Najwa Putri, seorang mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Malang. Hai, nama aku Jovita ini. Aku juga mahasiswa aktif dari Universitas Muhammadiyah Malang. Lanjut pada materi kita yang pertama atau pada pembahasan kita yang pertama, kita akan membahas tentang pembaruan hukum Islam yang akan dibahas oleh Najwa. Halo Najwa, apa kabar? Saya Lili, sehat selalu dan terima kasih atas kesempatannya. Boleh nih kamu menjelaskan dikit tentang pembaruan hukum Islam itu apa? Oke, pembaruan hukum Islam itu bukan berarti mengubah ajaran Islam ya, melainkan menafsirkannya kembali dalam konteks kekinian. Sumber utamanya itu dari Al-Quran dan Sunnah yang tetap menjadi rujukan utama. Tapi penafsirannya harus mempertimbangkan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan, dan kondisi sosial masyarakat. Nah ini tuh disebut ijtihad. Ijtihad sendiri itu penting agar hukum Islam tidak menjadi statis dan tetap relevan. Apalagi dalam konteks Indonesia yang majemuk.
Kita perlu mencari solusi hukum yang adil dan mengakomodasi sebagai kepentingan. Oke, sekarang kita akan bahas tentang nih. Kalau boleh tahu, apa aja sih kendala yang dihadapi dalam upaya pembaruan Islam di Indonesia? Salah satu kendalanya itu resistensi dari kelompok yang berpegang teguh pada pemahaman tradisional. Mereka mungkin khawatir pembaruan hukum akan melenceng dari ajaran Islam yang sebenarnya. Kemudian proses ijtihad sendiri membutuhkan keahlian dan kehati-hatian yang tinggi agar tidak menimbulkan interpretasi yang keliru. Ditambah juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep pembaruan hukum Islam. Seringkali pembaruan diartikan sebagai pelemahan ajaran Islam, padahal tujuannya justru sebaliknya. Menurut kamu nih, apa aja sih contoh konkret bagaimana Muhammadiyah telah melakukan pembaruan Islam dalam praktiknya? Oke, salah satu contohnya adalah terkait dengan isu poligami. Muhammadiyah mengajukan agar poligami hanya dilakukan dalam kondisi yang sangat terbatas dan dengan alasan yang kuat. Berbeda dengan pemahaman tradisional yang lebih global. Contoh lainnya itu terkait dengan isu perempuan dalam kepemimpinan, di mana Muhammadiyah memberikan ruang yang lebih luas bagi perempuan untuk berperan dalam berbagai bidang, termasuk dalam kepemimpinan. Terakhir nih, apa harapan kamu untuk masa depan pembaruan hukum Islam di Indonesia? Yang pastinya harapan aku sih proses pembaruan hukum Islam dapat dilakukan secara inklusif dan partisipatif ya, yang melibatkan berbagai kalangan kayak ulama, cendekiawan, dan masyarakat umum. Kita tuh perlu membangun dialog dan konsensus yang luas agar pembaruan hukum dapat diterima dan diimplementasikan secara efektif. Semoga pembaruan hukum Islam dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat Indonesia yang lebih adil, makmur, dan bermartabat. Hukum Islam harus menjadi solusi, bukan sumber konflik. Wah, keren banget pembahasannya. Terima kasih Najwa atas pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Nah, pada tema kita kedua yaitu pendidikan dan Muhammadiyah dalam konsep tokoh Muhammadiyah sebagai mahasiswa yang akan dijelaskan oleh Jovita. Halo Jovita, apa kabar? Halo Sandy, baik, terima kasih. Senang sekali bisa berbagi di podcast ini. Jadi, banyak yang tahu kalau Muhammadiyah itu punya banyak sekali kontribusi di bidang pendidikan. Nah, menurut kamu, apa sih sebenarnya konsep pokok pendidikan Muhammadiyah itu? Konsep pokok pendidikan Muhammadiyah itu berfokus pada integrasi antara ilmu pengetahuan dan akhlak. Muhammadiyah tidak hanya mengutamakan kecerdasan intelektual, tapi juga membentuk karakter yang baik. Sehingga pendidikan yang diberikan tidak hanya untuk di dunia, tapi juga untuk di akhirat. Pada intinya, pendidikan harus mampu mencetak manusia yang cerdas sekaligus berakhlak mulia. Wah, nice sekali. Jadi, pendidikan Muhammadiyah itu lebih dari sekedar akademik, aspek akademik ya. Ada kaitannya nggak dengan kemandirian sebagai mahasiswa? Betul banget, Seth. Salah satu tujuan pendidikan Muhammadiyah adalah membentuk mahasiswa yang mandiri. Kemandirian itu bukan hanya soal bisa hidup sendiri tanpa tergantung pada orang lain, tapi lebih kepada kemampuan untuk berpikir kritis, mengambil keputusan, dan bertanggung jawab atas pilihan yang diambil. Dalam konteks mahasiswa, kemandirian itu juga melibatkan kemampuan untuk mengatur waktu, mengelola sumber daya, dan menghadapi tantangan di dunia perkuliahan dengan sikap yang positif. Jadi, kemandirian itu tidak hanya berkaitan dengan hal-hal praktis seperti mengatur waktu, tapi juga lebih dalam ya, seperti berpikir kritis dan bertanggung jawab tentang pilihan kita. Tepat sekali. Dan pendidikan Muhammadiyah juga mengajarkan kita untuk menjadikan pribadi yang tidak hanya mandiri dalam dunia akademik, tapi juga dalam konteks sosial. Artinya, kita diharapkan bisa memberi manfaat bagi masyarakat sekitar dan tidak tergantung pada orang lain dalam hal memberikan kontribusi. Wah, keren banget ya. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa Muhammadiyah diajak untuk terus belajar, bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kemajuan umat dan bangsa. Terima kasih banyak Jovita atas wawancara dan penugasannya. Semoga pembahasan kali ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua.
terima kasih juga Sally. Semoga podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua untuk terus berkembang dan menjadi pribadi yang mandiri dalam setiap aspek kehidupan. Amin. Oke teman-teman, segitu dulu pembahasan kita pada kesempatan podcast kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Semoga dari apa yang kita bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan kita dalam podcast kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.